Para sahabat Nadi yang terkasih, berjumpa kembali pada program Edukasi Rohani pekan ini. Topik utama kita adalah hukum gereja, dan pada kesempatan ini kita hendak mengurai dan menjawab pertanyaan, apakah awam dapat diberikan tugas atau jabatan gerejawi? Mari kita pertama-tama melihat konteks pemberian tugas atau jabatan kepada kaum awam dalam gereja Katolik. Gereja mengalami pembaharuan, dan pembaharuan ini dilakukan oleh Konsili Vatikan II yang dilaksanakan dari tahun 1962 sampai tahun 1965. Buah dari pembaharuan Konsili Vatikan II adalah gereja merupakan umat Allah. Maka urusan gereja bukan hanya urusan hierarki, namun menjadi tanggung jawab semua orang yang telah dibaptis. Dan dengan caranya sendiri, setelah menerima baptis, ikut mengambil bagian dalam 3 tugas Kristus, yakni tugas imami atau tugas menguduskan, tugas kenabian, yakni tugas untuk mewartakan, dan tugas rajawi, yakni tugas untuk memimpin. Kita mengambil contoh tugas imami. Sebagai contoh adalah mengambil bagian dalam kegiatan liturgi atau peribadatan atau devosi yang dilakukan baik dalam kelompok atau komunitas kecil, kategorial, atau dalam komunitas stasi, rukun atau lingkungan, dan paroki atau keuskupan, bahkan kepausan. Itu tugas yang pertama, tugas untuk menguduskan sebagai imam. Kemudian tugas untuk mengajar atau tugas kenabian dapat dilakukan misalkan melalui kegiatan katekese atau pembinaan di paroki, misalkan untuk para calon krismawan krismawati atau saudara-saudari yang akan menerima sakramen dalam gereja seperti komuni pertama atau menerima sakramen baptis atau sakramen perkawinan. Kemudian tugas yang ketiga, tugas untuk memimpin atau tugas sebagai raja dapat diwujudkan melalui partisipasi dalam struktur kepemimpinan yang ada di gereja, misalkan melalui struktur Depas atau Dewan Keuangan atau BKPM. Kemudian kita mau melihat sekarang siapa saja yang terlibat dalam kehidupan gereja. Jawabannya sudah jelas, semua umat Allah, termasuk umat beriman Kristiani awam. Singkatnya, awam pun kini diundang untuk terlibat dalam kehidupan gereja. Mengapa? KK 1983 Kanon 224 menegaskan, umat beriman Kristiani awam terikat kewajiban-kewajiban dan memiliki hak-hak yang diatur dalam hukum kanonik. Salah satunya adalah awam dapat diberikan tugas atau jabatan gerejawi tertentu sesuai dengan aturan yang ada dalam gereja Katolik. Contoh konkret dari pemberian tugas atau jabatan kepada awam dalam gereja diatur dalam Kanon 228. Jadi dasar yuridisnya adalah Kanon 228. Mari kita lihat paragraf yang pertama. Berbunyi, orang-orang awam yang diketahui cakap adalah mampu untuk diangkat oleh gembala suci mengemban jabatan-jabatan dan tugas-tugas gerejawi yang menurut ketentuan-ketentuan hukum dapat mereka emban. Ini ada sekian banyak tugas atau jabatan yang dapat dilaksanakan oleh awam karena tidak menuntut adanya kuasa tabisan suci. Nah, ini ingat ya, tidak dituntut sebagai orang tertabis untuk melaksanakan tugas itu. Apa saja nanti kita lihat. Kemudian paragraf yang kedua, orang-orang awam yang unggul dalam pengetahuan, kearifan, dan kejujuran dapat berperan sebagai ahli-ahli atau penasihat, juga
dalam dewan-dewan menurut hukum untuk membantu para gembala gereja. Para sahabat dan saudara-saudari, mari kita lihat sekarang bentuk keterlibatan konkret kaum awam untuk melaksanakan tugas atau jabatan gerejawi. Kita lihat yang pertama, contohnya adalah menjadi pengurus Dewan Pastoral Paroki. Mungkin ada dari antara kita yang menjadi anggota Depas atau pengurus Depas. Ini diatur dalam Kanon 536 tentang Dewan Pastoral Paroki yang diangkat oleh pastor paroki, karena pastor paroki adalah ketua Depas, mengangkat sejumlah umat yang tadi cakap, ya, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas atau jabatan ini. Kemudian memiliki tentu keunggulan dalam bidang pengetahuan, kearifan, dan integritas atau kejujurannya itu teruji untuk melaksanakan karya pastoral, mendukung, membantu pastor paroki dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan atau program pastoral, misalkan di paroki atau di stasi, dan juga bisa di rukun atau di lingkungan. Contoh yang kedua, dengan menjadi pengurus Dewan Keuangan Paroki, sebagaimana diatur dalam Kanon 537, bahwa Dewan Keuangan Paroki dapat diangkat untuk mengelola keuangan, untuk mengelola keuangan atau aset yang ada di paroki, karena keuangan dan aset yang ada mesti dikelola untuk mendukung kehidupan dan karya-karya pastoral yang ada di paroki. Demikian juga bagi awam yang mempunyai kemampuan, pengetahuan, kearifan, dan integritas yang demikian unggul, dapat diangkat oleh Bapak Uskup misalkan untuk menjadi Dewan Keuangan Keuskupan, sebagaimana diatur dalam Kanon 492 sampai 493. Selain itu, dalam Gereja Katolik ada badan hukum yang bernama PGPM, yakni Pengurus Gereja dan Papa Miskin Roma Katolik. Ini adalah badan hukum yang diakui secara sah oleh negara karena didirikan dengan akta notaris. PGPM mempunyai tugas untuk mengamankan dan memastikan aset-aset milik gereja itu dijamin dengan proses atau bukti kepemilikan yang sah. Misalkan untuk tanah ada sertifikatnya yang atas nama PGPM, atau kendaraan misalkan mobil itu juga dibeli atas nama PGPM dan bukti kepemilikannya tertulis PGPM paroki A atau B. Jadi saudara-saudari dan bersahabat nanti bisa terlibat aktif untuk mengemban tugas atau jabatan gerejawi, karena kita semua diundang untuk berpartisipasi membangun gereja sebagai tubuh Kristus dan hadir di tengah dunia ini sebagai sakramen keselamatan. Maka berbahagialah dan terberkatilah mereka yang terlibat aktif dan membaktikan hidup untuk karya dan misi gereja, karena mereka menjadi ranting-ranting yang berbuah melimpah dari sang pokok anggur sejati, yakni Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai berjumpa pada program edukasi rohani berikutnya. Salam sehat, salam nadi.